Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh limpahan karunia, rahmat, kebaikan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang lain untuk diringankan langkah kita, dilembutkan hati kita untuk bisa berada di dalam satu tempat yang mulia, di waktu yang mulia, juga di dalam rangkaian aktivitas-aktivitas yang mulia. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini juga tidak lupa kami mengingatkan bahwa kita sekarang sudah berada di dalam rangkaian bulan-bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam 1 tahun perjalanan kita sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, mempertemukan kita kembali dengan bulan Dzulqa'dah. Bulan yang Allah jadikan sebagai permulaan dari 4 bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan mereka, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Yang Nabi SAW menyampaikan di antara 4 bulan yang mulia itu salasu mutawalliyat. Ada 3 bulan yang jatuhnya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Maka selama 3 bulan ke depan kita berada di dalam bulan-bulan yang mulia itu, yaitu kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan depan kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah di akhir bulan, kemudian setelahnya kita akan masuki tahun baru dari hitungan kalender Hijriyah, yaitu bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain amal-amal kebaikan yang Allah lipat gandakan untuk kita di bulan-bulan yang mulia ini, amal-amal keburukan pun akan mendapatkan limpahan atau kelipatan dari dosa-dosanya. Karena dulu masyarakat Arab ketika mereka mendapati bulan-bulan yang mulia, salah satu dari aktivitas yang mereka semua sepakat untuk mereka tahan dan tidak mereka lakukan adalah aktivitas berperang. Makanya kita tidak pernah mendapati masyarakat Arab ketika mendapati mereka bulan-bulan mulia, mereka tidak menjadikan itu sebagai tempat atau waktu untuk mereka berperang. Ya. Semula-mulanya Ramadan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu menjadi titik balik bagaimana kaum muslimin dulu mengawali peperangan mereka pertama kali. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, ketika tercetus pertama kali perang besar, itu perang Badar. Dan banyak kita dapati peperangan-peperangan yang bahkan menjadi peristiwa yang sangat besar, momentum yang besar yang dirasakan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu pun juga terjadi ketika di dalam bulan Ramadan. Artinya ketika bulan-bulan yang mulia seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, ini merupakan bulan-bulan mulia yang salah satu dari aktivitas yang kita dianjurkan dari Nabi SAW adalah memperbanyak amal kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan siang hari ini kita bertatap muka, bermuwajjah untuk menjalani salah satu dari aktivitas yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan duduk bermajelis ilmu. Karena majelis ilmu ini merupakan salah satu dari bagian
yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mengecas iman kita pasca kita melewati bulan Ramadan. Kita sudah mendapati bulan Ramadan, kita menjaga semangat ibadah kita yang tidak mudah ketika kita melewati bulan Ramadan. Kalau kita sudah di dalam bulan Ramadan, kita mudah dalam melakukan amal kebaikan. Orang yang tidak terbiasa sholat berjamaah, ketika dia memasuki bulan Ramadan, maka akan mudah melakukan sholat berjamaah. Orang yang tidak terbiasa berpuasa, ketika mendapati bulan Ramadan, maka mereka akan mudah berpuasa Ramadan. Mereka yang tidak terbiasa bangun pagi, bangun sahur, ketika dapat bulan Ramadan, mereka akan mudah melakukan itu. Dan begitu juga amal-amal kebaikan yang lainnya. Tapi ketika kita setelah Ramadan, maka kadar keimanan kita yang benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semangat ibadah yang sudah kita bentuk dalam bulan Ramadan itu tetap berlangsung ketika kita melewati bulan Ramadan atau tidak? Dan di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala memberikan adalah bulan Dzulqa'dah. Tepat 2 bulan pasca kita melewati bulan Ramadan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi seperti orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan Ramadhaniyin, yaitu orang-orang yang amal baiknya, kebaikannya, puasanya, sedekahnya, sholat berjamaahnya, baca Al-Qur'annya hanya ketika datang bulan Ramadan. Tapi ketika selesai bulan Ramadan, semua amal-amal baik itu juga hilang. Padahal Tuhan yang kita sembah di dalam bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Maka duduknya kita bermajelis ilmu di dalam tempat yang mulia ini, semoga dihitung pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu majelis ilmu ini juga merupakan satu tempat yang mulia yang bahkan diberikan jaminan langsung oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum, masyarakat, kelompok berkumpul di dalam rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitabullah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka bukan hanya sekedar membaca, tapi mereka juga yatadaros. Mereka itu saling belajar, saling mengkaji satu sama lain dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW memberikan jaminan untuk orang yang melakukan itu. Kata Nabi SAW, "Illa nazzalat alaihimus sakinah." Kecuali untuk orang-orang yang melakukan itu, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sakinah, ketenangan, Pak. Kalau kita punya banyak masalah di luar rumah, di pekerjaan, di masyarakat, di rumah tangga kita, maka yang dianjurkan dari Nabi SAW, tempat untuk kita kunjungi pertama kali untuk menghadirkan ketenangan dalam diri kita adalah majelis ilmu. Kalau antum punya banyak hutang, untuk menyelesaikannya pertama kali, datang ke majelis ilmu. Nanti sama Allah dikasih solusi pertama kali adalah tenang. Walaupun hutangnya belum selesai, walaupun cicilannya belum selesai, tapi sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kunci pertama untuk menyelesaikannya, yaitu ketenangan. Betapa banyak hari ini orang yang dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, tapi karena tidak memiliki ketenangan, maka sikapnya yang gerasak-gerusuk, sikapnya yang terburu-buru dan gelisah, malah justru membahayakan dirinya dan orang lain. Maka solusi pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang yang memiliki banyak masalah, kemudian dia datang ke majelis ilmu, maka solusi pertamanya Allah berikan ketenangan, yaitu dengan cara as-sakinah. Yang sakinah inilah yang kemudian banyak diminta oleh orang-orang yang pertama kali melangsungkan akad pernikahan. Maka ketika Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, di mana mawaddah dan rahmah ini merupakan dua sifat yang Allah sebutkan untuk banyak berdoa dan diminta untuk pasangan yang baru saja menikah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu merupakan limpahan harta yang dibalut dengan cinta, yang itu Allah sebut dengan mawaddah. Adapun sakinah adalah ketenangan, ketika dua pasangan yang baru saja mengikat jalin tali yang sangat besar itu di dalam mahligai rumah tangganya. Maka sakinah ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang duduk bermajelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga diberikan rahmat untuk orang yang duduk bermajelis ilmu.
wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama hamba-hamba yang berada di dalam majelis ilmu ini kepada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kita kali ini dan juga di pertemuan kita selanjutnya pada hari Senin ketiga, kita akan menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, tentu kita tidak membahas tafsir secara menyeluruh dimulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Karena itu akan menyibukkan kita dengan banyak waktu juga dengan banyak fokus kita untuk mengkajinya. Insyaallah di pertemuan kita kali ini saya ingin mengkaji satu kitab, ya, satu pembahasan yang ditulis oleh seorang ulama, Dr. Umar Muqbil hafizahullah taala, yang beliau menulis sebuah kitab yang bernama Khamsina Qaidatan Qur'aniyah fi Nafsil Wahaya, ya, 50 kaidah Al-Qur'an yang berkaitan dengan jiwa dan kehidupan. Jadi Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, umat Islam, yang Allah berikan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Cuma yang jadi masalah adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk dalam Al-Qur'an itu ada dua. Ada hudan linnas, ada petunjuk untuk seluruh manusia secara umum, ada hudan lil muttaqin, ada petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang beriman. Ya, maka Al-Qur'an ini yang kemudian menjadi panduan kita sebagai orang yang beriman dalam mengarungi kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan kehidupan kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman, mulai aktivitas kita yang kita lakukan ketika kita bangun dari tidur sampai kemudian kita tidur kembali, maka aktivitas itu selalu dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang besar atau tebalnya itu bisa antum saksikan. Di sebelah kanan kiri antum bisa antum lihat Al-Qur'an itu. Tebalnya itu enggak selalu tebal, Pak, dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab kehidupan, ensiklopedia antum lihat betapa banyak tebalnya. Tapi Al-Qur'an hanya tebal segini, yang terkadang bisa dimasukin ke dalam kantong. Al-Qur'an kecil, tapi itu menyeliputi sebuah solusi yang bukan hanya menyelesaikan permasalahan kehidupan kita di dunia, tapi bahkan menyelesaikan kehidupan kita untuk perkara-perkara akhirat kita. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita sebagai manusia. Di dalam banyak ayat Allah menyampaikan afala ta'qilun, afala tadakkarun, afala tatafakkarun, untuk kita menggunakan hati dan akal kita yang Allah berikan ini untuk berfikir dari seluruh ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam kitab Khamsina Qaidatan Qur'aniyah fi Nafsil Wahaya, 50 kaidah yang disusun oleh Dr. Umar Muqbil hafizahullah taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini mempunyai sisi-sisi kaidah-kaidah di dalam kehidupan, pakem-pakem tertentu yang ketika kita mengikuti itu, maka itu yang akan menyampaikan kita dalam kehidupan yang sakinah, dalam kehidupan yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh kaidah-kaidah ini merupakan kaidah-kaidah yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia melalui nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang sudah sering kita dengar bahkan kita hafal, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, yang penuh dengan rahmat. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan Allamal Qur'an, yang Allah mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga kata para ulama, di antara konsekuensi dari sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an tersebut manusia bisa menjalani kehidupannya di dunia untuk menyiapkan bekal terbaik mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena yang lebih tahu tentang hakikat kita sebagai manusia secara detail adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah yang lebih mengetahui dari apa yang diciptakannya? Yani dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Oleh karena itulah mengapa di dalam salat subuh pada waktu hari Jumat, hari Jumat subuh, di antara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ayat-ayat yang kita diminta untuk membacanya menjadi imam itu adalah surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Maka mengapa di antara dua surat itu yang dibaca oleh imam yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Karena di antara dua surat itu, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bertafakur, bertadabbur dari ayat-ayat yang Allah jelaskan di dalam surat itu yang berkaitan dengan penciptaan awal manusia. Hal ata 'alal insan. Yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita diminta untuk mentafakkur, melihat terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bagaimana penciptaan manusia dari sesuatu yang tidak pernah dianggap sama sekali. Inna khalaqna, kemudian dan seterusnya, itu berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang awal penciptaan manusia. Maka yang lebih mengetahui posisi kita sebagai manusia secara detail adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebagai manusia, kita tidak menguasai diri kita secara penuh. Kita terkadang tidak mengetahui apa yang terjadi di diri kita. Kalau kita sakit, sederhananya kalau kita sakit, maka kita membutuhkan orang lain, membutuhkan dokter untuk melihat dan menganalisa dari penyakit-penyakit yang kita rasakan. Oleh karenanya, tubuh kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kendali sepenuhnya terhadap apa yang kita hidup di dalamnya. Sederhananya seperti ini, kalau ada seseorang penemu mobil atau penemu komputer, maka tentu otomatis dia lebih tahu terhadap apa yang dia ciptakan, lebih tahu dengan sifat-sifat yang dia temukan itu. Maka ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kita, tentang sifat-sifat kita, tentang apa yang kita butuhkan, tentang apa yang lebih baik dari manusia kepada manusia, tentang apa yang tidak baik untuk manusia, tentang apa yang halal bagi manusia dan tentang apa yang haram bagi manusia. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan bahwa di dalam kitab Madarijus Salikin bahwa ada banyak hal-hal yang membuat manusia itu mengabaikan Al-Qur'an. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan waqala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ketika Nabi SAW mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perihal umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW terkait dengan Al-Qur'an. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang jarang sekali mengeluh apalagi mengadukan umatnya. Karena Nabi SAW itu merupakan nabi yang sangat terkenal dengan kelemah lembutannya, bahkan kasih sayangnya yang sangat dalam kepada umatnya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dalam satu riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyampaikan bahwa likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha, bahwa setiap para nabi punya satu doa mustajab, Pak, yang ketika doa itu dibaca, diminta, Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doanya. Hanya masalahnya adalah para nabi itu sudah menggunakan doa itu ketika mereka di dunia. Kemudian Nabi SAW menyampaikan wa ana akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku, kata Rasulullah SAW, menyimpan doa itu untuk aku gunakan meminta syafaat untuk siapa? Bagi umatku pada hari kiamat. Itu cintanya Nabi SAW, kasih sayangnya Rasulullah SAW untuk umat ini. Nabi SAW tidak menggunakan doa itu untuk kepentingan pribadi Nabi, walaupun boleh saja. Karena di antara para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ada di antara mereka yang menggunakan doa itu untuk meminta pertolongan kepada Allah agar dibinasakan umatnya yang tidak mau beriman itu. Tapi Rasulullah SAW tidak. Nabi SAW menyimpan doa itu untuk kemaslahatan umatnya pada hari kiamat dengan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayangnya Nabi SAW. Jadi untuk kasih sayangnya Rasulullah SAW tidak perlu dipertanyakan lagi, Pak. Tapi ternyata untuk urusan Al-Quran,
Nabi Muhammad SAW harus mengadukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umatnya itu banyak yang abai, banyak yang tidak ingin berinteraksi lebih jauh dengan Al-Qur'an. Maka Imam Ibnu Qayyim menyampaikan dalam kitab Madarijus Salikin itu, di antara bentuk abainya orang atau umat Islam kepada Al-Qur'an itu adalah ketika mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, tidak menjalankan perintah Allah, juga tidak menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang kondisi kita sebagai manusia dibandingkan kita sendiri, ya, manusia itu. Maka seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya mengharamkan babi, ya. Nah, jadi begini, ada perbedaan antara sebab hukumnya turun dengan ibrah atau hikmah ketika hukum itu turun. Ya. Kalau kita ditanya, kenapa sebab babi itu haram? Ya, jawabannya cuma satu dan tidak ada jawaban lain selain itu. Maka jawabannya adalah karena Allah memang mengharamkannya. Karena Allah mengharamkannya. Selesai. Tapi kalau kita mau mencari ibrahnya, mencari hikmahnya, baru bisa berbeda. Ya. Hikmah kenapa Allah mengharamkan itu? Nanti ada yang mengatakan karena di dalam babi itu ada cacing pita. Ada yang mengatakan karena kelakuan babi. Ada yang mengatakan karena babi itu hidupnya jorok dan sebagainya. Karena kalau yang ininya dijadikan sebagai sebab bisa bahaya. Ada yang mengatakan babi itu kotor. Lah kalau babi tinggal di apartemen, apakah hukumnya berubah menjadi halal? Tidak. Ada yang mengatakan karena di dalam babi itu ada cacing pita. Kalau hari ini ada teknologi yang bisa mengeluarkan cacing pita itu dari babi, apakah merubah status hukum babi menjadi halal? Tidak juga. Maka status babi haram mutlak itu karena Allah yang mengharamkan. Adapun hibrah dan hikmah kenapa babi itu haram dan sebagainya, baru kemudian kita bisa banyak, dan itu pun baru diteliti hari ini. Ya, sama seperti halnya ketika Nabi SAW meminta kita untuk minum sambil duduk. Mengapa kita minum sambil duduk? Ya. Hari ini ada penelitian yang mengatakan bahwa di ginjal kita tuh ada katup. Yang kalau katup itu, ketika kita sambil duduk itu, katup itu akan tertutup sehingga bisa memilah, ya, air atau sesuatu yang masuk ke dalam ginjal kita. Tapi Nabi SAW sudah menyampaikan itu 15 abad yang lalu. Ya, makanya kita diminta untuk ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, yang kita diminta untuk meyakini itu adalah dengan iman, bukan dengan akal. Karena akal kita itu terbatas. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, tapi iman kita yang kemudian masuk ke dalamnya. Seperti peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kita itu kalau dipikir pakai akal kita mentok, Pak. Akal kita terbatas. Makanya di situ yang main, yang berperan adalah iman. Dan iman itu letaknya di hati karena berkaitan dengan keyakinan. Maka demikian juga dengan berbagai banyak hal, ya. Seperti rezeki misalnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita rezeki langsung sekaligus? Jadi ketika kita dilahirkan ke dunia, mengapa Allah tidak langsung memberikan kita rezeki sekaligus? Dari awal kita lahir sampai kita mati, langsung sama Allah dipanjer di awalnya itu. Tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghu fil ard. Kalau Allah langsung memberikan rezeki kepada manusia sekaligus. Jadi kalau kita minta, ya Allah, minta uang 1 triliun. Boleh enggak, Pak? Boleh. Ya. Boleh kita minta uang 1 triliun. Kita minta doa, minta uang itu boleh. Ya. Siapa orang terkaya di dunia hari ini? Siapa orang terkaya di dunia hari ini, Pak? Ya. Pertanyaannya adalah, apakah dia pernah sujud? Enggak. Orang kaya di dunia juga nggak pernah sholat. Orang-orang kafir. Tapi sama Allah diberikan harta mereka. Apalagi kita yang hidupnya 1 hari 17 kali kita sholat. Yang di dalam sholat kita udah otomatis sujud. Itu pun kita tidak diberikan karena kita tidak minta. Kita minta, ya Allah minta uang segini, ya Allah minta rezeki ini. Boleh. Hanya nanti sama Allah dipilah. Karena ketika Allah tadi menyampaikan walau basatallahu rizqa li ibadihi, kalau Allah langsung memberikan rezeki itu sekaligus dari antum lahir sampai antum nanti meninggal, sifat yang Allah berikan adalah la baghu fil ard. Maka manusia itu bisa melampaui batas. Jadi kalau orang punya rezeki yang banyak, uang yang melimpah,
Sifat yang pertamanya ketika dia tidak beriman adalah orang itu akan melampaui batas. Antum perhatikan orang-orang yang tidak beriman, kemudian Allah berikan harta yang berlebih. Mereka akan menggunakan harta itu untuk sesuatu yang melampaui batas dan bahkan sia-sia. Ya, mereka gunakan untuk melakukan hal-hal yang perbuatan sia-sia, bahkan mengandung dosa dan mengandung kemudorotan untuk banyak orang. Ya. Maka Allah mengatakan walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Maka sama Allah akan Allah turunkan secara berangsur-angsur, secara perlahan-perlahan. Ya, itulah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hambanya di dalam kehidupan mereka di dunia. Dan Nabi SAW menyampaikan itu. Kalau orang sudah meninggal, maka seluruh rizkinya itu sudah Allah berikan di dunia. Jadi seluruh rizki kita itu sudah tidak perlu kita takut lagi, Pak. Ya, makanya Allah di dalam banyak ayat Allah menyampaikan dalam surat Al-Isra misalnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Antum jangan bunuh anak-anak antum karena takut miskin. Karena dulu orang-orang Arab ketika mereka punya anak, pikiran yang mereka terbesit adalah mereka takut miskin karena disebabkan anak yang baru lahir di antara mereka. Maka ketika Allah menyampaikan itu dalam surat Isra, kalau antum punya anak, jangan antum bunuh. Kenapa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena kami yang akan memberikan rizki kepadanya, kepada anak itu, dan kami juga memberikan rizki kepada antum. Ya, sayangnya adalah hari ini pemikiran seperti itu, pemikiran jahiliyah itu sudah banyak diadopsi oleh pemikiran anak-anak hari ini. Di mana anak-anak takut punya anak. Kenapa? Karena takut miskin. Mereka merasa terbebani dengan anak itu. Kita lupa dengan orang-orang tua kita dahulu. Antum lihat orang-orang tua kita dulu, Pak. Anaknya itu banyak anak mereka. Karena mereka punya slogan, banyak anak banyak rezeki. Mereka anaknya banyak, pekerjaan pun mungkin jadi sawah. Tapi begitu mereka meninggal, mereka meninggalkan banyak aset. Tanah di mana-mana, harta, yang itu kemudian menjadi warisan yang mereka bagikan kepada anak-anak. Anak-anak kita hari ini menikah belum sudah takut punya anak. Itu yang kemudian membuat anak-anak kita itu hari ini tidak produktif dalam permasalahan itu. Gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu dalam Al-Qur'an. Para ulama mengkaji setiap kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an agar kemudian kaidah itu bisa diekstrak di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai orang-orang yang beriman memiliki pola pikir yang berbeda dengan kebanyakan peradaban hari ini. Kita orang-orang beriman punya tolak ukur, Pak. Kita bahagia pun tolak ukur kita berbeda dengan orang-orang hari ini. Panduan kita dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang bahagia? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang pekerjaan? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang keluarga? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang suami? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang ayah, istri, ibu, dan sebagainya, tetangga? Itu yang kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Hanya masalahnya adalah karena hari ini saking jauhnya kita sama Al-Quran, sehingga konsep-konsep yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu menjadi buta. Kita tidak mengenal agama kita sendiri. Kita bahkan tidak mengenal Nabi kita sendiri. Nabi yang kita diminta untuk selalu berselawat itu, kita bahkan tidak mengenal tentang itu. Ya, maka insya Allah dalam kajian kita ini, kita akan mengkaji tentang hal itu. Kita akan mengkaji tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan konsep-konsep kehidupan di dalam Al-Quran, yang itu kemudian dikemas oleh Dr. Umar Mukbil berupa kaidah-kaidah kehidupan itu yang kemudian bisa kita jalankan dan bisa kita amalkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia itu dibiarkan dengan akalnya dan perasaannya dalam menjalani kehidupan tanpa dipandu dengan syariat, maka dia akan menjalani kehidupan dengan kacau balau, dengan berantakan. Dan itu sudah kita saksikan hari ini. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang jauh dari sunnah-sunnah Nabi SAW, bisa jadi mereka memiliki harta yang banyak, rumah mewah melimpah ruah, tapi ketika mereka tidak menjalankan atau mereka tidak mengerti tentang konsep yang mereka dapatkan, yang memandu mereka sebagai orang yang beriman, maka bisa jadi harta yang dititipkan sama Allah itu bukan berupa keberkahan, tapi bisa menjadi sebuah musibah yang akan mencelakakan pemiliknya. Makanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an untuk memandu kehidupan kita, menjalani kehidupan kita di dunia sebagai orang-orang yang beriman. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita umat Islam ini adalah di antaranya adalah turunnya Al-Qur'an. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Isra itu, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Bahwa sungguhnya Al-Qur'an ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah Al-Qur'an yang memberikan petunjuk. Yahdi lillati hiya aqwam.
memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Aqwam itu merupakan jalan yang paling lurus, yang Allah Subhanahu wa taala berikan panduan untuk mencapai jalan lurus itu di dalam Al-Qur'an. Maka semua yang ditampilkan dalam Al-Qur'an itu, baik hukum, adab, kaidah, kisah semuanya, maka itu merupakan sebuah yang terbaik. Ya, makanya Al-Qur'an itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab kebahagiaan. Jadi kalau kita mau mencari kebahagiaan jangan jauh-jauh, Pak. Jangan kita mencari kebahagiaan dari konsep-konsepnya orang-orang kafir. Dan kita mencari kebahagiaan dari konsep-konsep orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena Al-Quran itu sudah Allah jadikan sebagai kitab kebahagiaan yang kita diminta untuk mengkaji itu. Bagaimana setelah ukur kebahagiaan? Maka ketika Allah SWT menyampaikan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha. Kemudian Allah menyampaikan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, litashqa, agar engkau merasa sedih, tidak, tapi supaya engkau merasa bahagia. Ya, maka insyaallah kita akan membahas ya kitab ini yang ditulis oleh Dr. Umar Mukbil hafizahullah taala tentang khamsina qaidatan Qur'aniyah fin nafsi wal haya, ya 50 kaidah Quran yang berkaitan dengan jiwa dan kehidupan. Dan tentu 50 kaidah ini tidak terbatas pada 50 kaidah ini, ya, karena ini hanya ijtihad beliau. Ya, ijtihad dari Dr. Umar Mukbil, ya. Karena ada banyak kaidah-kaidah yang lain yang kemudian bisa ditambahkan, yang kalau nanti kita sudah menyelesaikan kitab ini, insya Allah kita akan melihat tentang kaidah-kaidah yang lain yang mungkin tidak ditambahkan oleh beliau, yang kemudian bisa menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya untuk kemudian kita amalkan. Ya, tapi ini juga merupakan bentuk kaidah-kaidah yang agung yang dikumpulkan oleh beliau untuk menjadi panduan bagi kita, ya, sebagai orang-orang beriman dalam memudahkan kita berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Ya, ini sebagai muqaddimah. Ya, ketika saya mengawali pertama kali pertemuan ini dengan pengenalan kitab 50 kaidah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita iman yang dengan iman itu bisa memudahkan kita melakukan amal-amal kebaikan, melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang, agar kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan ilmunya, agar kemudian kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Walau bisawab, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga muqaddimah ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita, agar kemudian kita bisa semakin dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, dalam membacanya, mengkajinya, bahkan menghafalnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari dalam Al-Qur'an. Allahumma bisawab, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.